Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, terkhusus Al-Mukarramah Ustazah Laili Rahmaniyah selaku host atau moderator, Korea kita, Kakanda, Ustazah Launa Kisti, yang baru saja membacakan surah Al-A'raf ayat 94 dan 95. Para akhwati fillah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat dipertemukan di dalam satu majelis ilmu secara virtual untuk membahas serial biografi sahabiah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para khatifillah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas salah satu dari sahabiah Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan ibu susu dari beliau, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Baik, di sini di slide yang saya paparkan di layar atau monitor Zoom Anda, kita mulai dari biografi nama Halimah As-Sa'diyah. Dikatakan As-Sa'diyah karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad bin Abi Bakar, kalau tidak salah seperti itu. Beliau punya nama Halimah binti Abi Zuwaib bin Abdullah. Punya suami namanya Haris bin Abdul Uzzah. Jadi, para khotifillah, dulu orang-orang Arab Jahiliyah sering menisbahkan nama mereka Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Syams seperti itu. Nah, waktu ini Nabi belum lahir, ya. Haris lahir, diberikan nama oleh ayahnya namanya Abdul Uzza. Nah, dari pernikahan Halimah dengan Haris bin Abdul Uzza, lahirlah 3 putra beliau, putra-putri yaitu Abdullah, Anisa, dan Huzafa, yang dikenal dengan Syaima. Nah, kalau orang Mesir nyebutnya Syaime, nah, kalau ini nyebutnya Syaima. Baik, para khotifillah, lalu kalau dari makna kata Halim atau Halimah, kalau perempuan Halimah, berarti santun. Karena memang Halimah As-Sa'diyah ini adalah sosok wanita yang sangat santun sekali. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kesantunan beliau, khususnya ketika berdialog dengan ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah. Yang kedua, As-Sa'diyah, artinya bahagia. Ya, jadi selain dinisbahkan dari Bani Sa'ad, beliau juga memberikan kebahagiaan, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya. Kenapa? Nanti kita akan lihat bagaimana proses terjadinya penyusuan Siti Halimah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut catatan sejarah Parkotifillah, ternyata Halimah As-Sa'diyah ini tidak hanya menjadi ibu susu bagi baginda Rasulullah SAW, tetapi juga bagi paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita masuk pada slide berikutnya, Parkotifillah.
Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dan disebut sebagai tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi peristiwa yang cukup dahsyat di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham bin Auf itu menyerang Makkah Al-Mukarramah, khususnya ke Ka'bah. Ya, jadi ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah sebagai pemilik rumah ini yang kita kenal dengan Baitullah mengirim pasukannya berupa burung ababil. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW dilahirkan di kediaman Abu Talib. Karena pada saat Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah, suami beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Dan tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan saat ini menjadi perpustakaan umum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini punya kesempatan ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah dan haji, dan juga berkunjung ke tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu perpustakaan umum. Baik, di sini saya juga menyebutkan dari buku yang kita kaji ya, dari Syekh Mahmud Al-Misri, bahwa yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad ternyata tidak hanya Halimah Sa'diyah saja. Ada beberapa wanita yang Allah takdirkan menjadi ibu susu bagi Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat meskipun beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, tetapi Allah memberikan banyak ibu susu bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini mulai dari Suwaibah yang merupakan budak dari Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW. Jadi paman Nabi itu dulu sayang sekali dengan Nabi. Ya, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, sangat sayang sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Karena rasa kasih sayang inilah disebutkan ada satu riwayat bahwa setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan di hukuman di neraka nanti. Kenapa? Karena dia berbahagia ketika mendapatkan kabar Nabi Muhammad SAW, bahkan dia membebaskan budaknya. Yang kedua, yang menjadi ibu susu Nabi adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dalam catatan sirah yang saya baca, bahwa beliau ini adalah budak dari ayah Nabi Muhammad, dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Bahkan di keterangan Syekh Mahmud Al-Misri, para Fatifillah, disebutkan juga bahwa ibu dari Hamzah bin Abdul Muthalib, ya tadi kan disebutkan Hamzah ini sayang paman Nabi juga ternyata saudara sesusuan, karena juga menyusu dari Halimah As-Sa'diyah. Ternyata ibu dari Hamzah pernah juga menyusui beberapa, sekitar 1 harian lah, kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkunjung ke rumah Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau di sini ada 3, di keterangan yang lain yang saya baca di Syekh Mahmud Al-Misri itu disebutkan juga bahwa ibu dari Hamzah pernah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semakin menguatkan betapa Nabi Muhammad sangat menyayangi dari paman beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, baik kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad lahir, pada kondisi di sana ya di Arab Jahiliyah ada kebiasaan di mana mereka menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita dari perkampungan yang memiliki tempat yang steril, tempat yang begitu baik, tempat yang aman, dan juga masih memiliki bahasa Arab yang begitu bagus. Nah, kebetulan di sini ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini sedang mengalami kemarau. Nah, kebetulan mereka juga ingin musim ya untuk mencari bayi-bayi yang bisa mereka susui. Maka berangkatlah beberapa wanita dari Bani Sa'ad ini ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk mencari bayi yang akan mereka susui. Termasuk di sini Halimah As-Sa'diyah. Beliau bersama suami Haris berangkat dengan maaf ya unta tua mereka ya karena mereka banyak sekali tanaman-tanaman mereka mati karena kemarau, bahkan binatang-binatang peliharaan mereka juga banyak yang mati karena kekeringan. Nah, maka Halimah membawa anak-anaknya ikut ke Mekah. Ya. Qadar Allah, 2 hari ketika sampai di Mekah, ya, itu wanita-wanita dari Bani Sa'ad itu sudah mendapatkan bayi-bayi untuk mereka susui. Tinggal Halimah. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW itu sudah sempat ditawarkan kepada perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad, hanya mereka menolak.
Kenapa mereka menolak? Karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah anak yatim. Mereka pahamnya nanti upahnya dikit, tidak banyak. Maka mereka tidak mengambil Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk bagaimana takdir Allah menjadikan Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha menjadi ibu susu bagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sudah 2 hari, perempuan-perempuan yang lainnya sudah kembali lagi ke kampung halaman. Tinggal Sa'diyah, tinggal Halimah Sa'diyah dengan suaminya, bagaimana ini? Ya sudah, kita ambil aja anak yatim itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Halimah ya mendatangi Siti Aminah lalu mengatakan bahwa beliau berniat untuk membawa Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Jadi beliau memang ingin ketika ke Mekah pulang ada yang dibawa ibaratnya, tidak dengan tangan hampa. Dan sang suami juga mendukung dan bahkan mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ketika kita memuliakan, kita juga memberikan ASI bagi anak yatim. Ya. Dan apa yang terjadi Parwati Fillah? Siti Halimah membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Bani Sa'ad, masih di perjalanan tiba-tiba, mohon maaf, air ASI yang kemarin-kemarin itu kering, sampai anaknya itu tiap malam nangis karena kehausan, karena kelaparan. Tiba-tiba banyak. Sehingga Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha bisa memberikan ASI yang melimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai Nabi kenyang. Bahkan masih banyak sehingga anak-anaknya juga bisa merasakan ASI-nya. Dan yang unik lagi, yang merupakan keajaiban, yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW pada beliau belum menjadi Nabi dan Rasul, masih bayi. Yaitu binatang unta tua yang tadi dibawa oleh Halimah yang udah tua, tiba-tiba itu susunya banyak, bisa mereka minum, bisa mereka konsumsi. Dan ini merupakan bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada Halimah As-Sa'diyah ketika ia memilih Nabi Muhammad seorang anak yatim dari Bani Hashim untuk dijadikan anak susuan. Maka Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW karena ketika memandangnya anak ini begitu memberikan ketentraman hati. Dan Nabi Muhammad dijelaskan di sini tumbuh kembang dengan baik, ya. Dan Masya Allah, Halimah sangat sayang sekali dengan Nabi Muhammad, seperti halnya dia menyayangi anak-anak kandungnya. Dan Haris ketika mendapatkan banyak keberkahan sampai berkata, demi Allah wahai Halimah, kita telah mengambil manusia yang penuh berkah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para khotifillah, ternyata keberkahan ini ketika mereka sampai ke kampung halaman, itu yang awalnya kemarau, tandus, tiba-tiba jadi subur. Diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing-kambing mereka yang awalnya sudah lemah, bahkan ada yang mati ya, yang lemah-lemah itu tiba-tiba bugar lagi. Sampai orang-orang yang berada di kabilah Bani Sa'd itu penasaran, kita kalau mengembalakan kambing kita ikut aja Halimah. Kenapa? Karena dia kambingnya gemuk-gemuk, banyak memberikan air susu kambing. Mereka ngikutin, tapi apa yang terjadi? Tetap kambing-kambing mereka biasa aja, tapi kambing-kambing peliharaan Halimah, Masya Allah, banyak memberikan air susu kambing. Sehingga para khotifillah, di sini Halimah semakin terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keberkahan dari memberikan susu kepada anak yatim itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini memberikan inspirasi kepada kita. Ketika kita memberikan bantuan kepada anak yatim, Allah akan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita. Baik para khotifillah, sesuai dengan perjanjian, akhirnya sampailah 2 tahun ya. Siti Halimah hendak mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya, tapi beliau masih rasa sayang sekali dengan baginda, ingin terus mengasuh baginda Rasulullah SAW meskipun sudah tidak diberikan ASI. Akhirnya Halimah dengan santunnya, yang tadi saya katakan namanya Halimah, orang yang santun. Dengan santunnya beliau meminta izin kepada Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW, agar beliau diberikan izin kembali untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Di penjelasan yang lain, kebetulan di Makkah sedang ada penyakit ya, wabah lah ibaratnya. Jadi untuk menjaga Nabi Muhammad biar tidak terkena wabah juga. Akhirnya diizinkan. Lalu Halimah membawa kembali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dibawa asuhan Halimah sampai beberapa tahun hingga pada suatu hari. Anak dari Halimah datang memanggil ibunya, ibu ada apa? Ibu tadi anak dari Bani Hashim yaitu Nabi Muhammad dibawa oleh 2 laki-laki. Hah, kaget sekali Halimah. Akhirnya dicarilah Nabi Muhammad dan ketika ditemukan Nabi Muhammad kondisi mukanya
gemeteran, rona wajahnya berubah. Ditanya, ada apa anakku, ada apa? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, aku didatangi dua orang berjubah putih, wahai ibuku. Orang itu membelah bagian perutku, wahai ibuku. Lalu mereka mencari sesuatu, setelah itu mereka meninggalkanku. Tentu Halimah mendengar seperti ini kaget, dilihatlah. Tidak ada tidak ada luka, bekas luka tidak ada dalam tubuh, di tubuh Nabi Muhammad SAW. Lalu akhirnya setelah berdiskusi dengan suaminya, mereka merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Mereka memutuskan mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada Siti Aminah radhiyallahu anha. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya Siti Aminah, dan setelah itu tidak tidak terjadi interaksi ya sampai beberapa tahun kemudian. Di sini disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah menikah dengan Siti Khadijah, pada saat itu usia beliau 25 tahun. Lalu selang beberapa tahun kemudian Halimah rindu dengan anak susuannya. Datanglah Halimah ke Mekah, dan kebetulan di saat itu terjadi lagi yang namanya kemarau. Lalu Halimah menceritakan kepada Nabi Muhammad bagaimana kondisi beliau, kondisi kampung halaman beliau. Dan dengan kemurahan hati, Siti Khadijah radhiyallahu anha yang memang terkenal sebagai seorang saudagar kaya di kabilah Bani Quraisy ya, beliau memberikan 40 ekor kambing dan 1 ekor unta kepada Halimah Sa'diyah. Dan para khotifilah, ketika Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Siti Halimah As-Sa'diyah ini juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk saudara-saudara sesusuannya. Mereka membela dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pernah suatu ketika Halimah rindu sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu itu Nabi sudah menjadi Nabi dan Rasul. Datanglah Halimah kepada Nabi Muhammad posisinya di dalam satu majelis. Dan ketika melihat ibu yang datang, ibu susunya, apa yang dilakukan Nabi? Nabi menyambut Halimah Sa'diyah, lalu Nabi mengambil sorbannya, lalu membentangkan sorbannya untuk dijadikan alas duduk ibunda susu beliau. Masya Allah, bayangkan. Sorban yang biasa taruh di kepala, taruh di bagian tubuh yang paling tinggi, itu beliau rela untuk dijadikan alas duduk. Kenapa? Karena beliau memuliakan Halimah As-Sa'diyah yang merupakan ibu susunya. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan akhlakul karimah, seorang anak susuan kepada ibu susuannya. Ya, baik, saya persingkat. Nanti Halimah As-Sa'diyah ini diberikan usia cukup panjang ya. Memang di keterangan kitab ini tidak disebutkan usia beliau sampai berapa tahun, tapi disebutkan bahwa beliau meninggal di Madinah. Berarti usia beliau panjang sampai merasakan kemungkinan ya sampai merasakan Nabi hijrah. Nah, lalu beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi seperti itu. Baik para khatifillah, cukup singkat memang kisah tentang Halimah As-Sa'diyah. Namun dalam kesempatan kali ini saya ingin memperluas pembahasan kita tidak hanya sekedar pada sirah sahabiyah yaitu Halimah As-Sa'diyah, tetapi ada pembahasan yang berkaitan dengan kisah ini, yaitu tentang masalah rodha'ah, susuan dan juga haldonah atau pengasuhan. Para khatifillah, kalau kita melihat tadi ada hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Halimah Sa'diyah dan ketiga putranya, yaitu dalam masalah sesusuan. Dalam hukum Islam, di sini fikih ya, dalam syariat, ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang. Ada 3 penyebabnya tidak boleh dinikahi. Pertama, disebabkan karena nasab. Ya, nasab ya. Misalnya di sini disebutkan di surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ila akhir ayat. Di ayat ini disebutkan ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Pertama, ummahatukum, ibu kandung. Jadi nggak boleh seorang anak kandung menikahi ibu kandungnya. Yang kedua, wabanatukum, anak perempuan kandungnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ikatan nasab. Yang ketiga, wa akhwatukum, saudari kandung. Ya, jadi kalau misalnya satu bapak tapi beda ibu, tetap itu saudara kandung. Ya, karena bapaknya sama, kan nasabnya sama. Seperti itu. Jadi saudara perempuan itu tidak boleh dinikahi. Siapa lagi? Wa ammatukum wa khalatukum. Nah, kalau orang Arab nyebut bibi perempuan dari pihak bapak itu disebut ammah.
Kalau bibi dari pihak ibu disebut kholah. Dan keduanya ini tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena ada ikatan nasab. Yang ketiga, yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, yang keenam, wabanatul akhi. Yaitu keponakan dari saudara laki-laki kandung, wabanatul ukhti. Anak perempuan dari saudari perempuan. Jadi keponakan baik dari saudara laki maupun saudara perempuan itu tidak boleh dinikahi. Ini yang pertama. Wanita yang tidak boleh dinikahi atas dasar nasab. Yang kedua, wanita yang tidak boleh dinikahi atas dasar pernikahan. Ya, siapa saja? Di sini keterangan masih di surat yang sama, surat Nisa 22 sampai 23. Di antaranya adalah ibu tiri, ya, istri ayah atau kakek, ya, mertua, nah, ibu dari istri kita, ya, menantu, istri dari anak atau istri dari cucu. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki punya anak, anaknya nikah, nah istrinya nggak boleh dinikahi. Termasuk cucunya nikah, mantan istri cucunya juga nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena ada haram dinikahi disebabkan pernikahan. Lalu anak tiri, jika ibunya sudah dihubung dikumpulilah di sini bahasanya. Seperti itu ya. Nah, dan ini ayatnya yang tadi saya sampaikan di surah An-Nisa ayat 22 dan 23. Ya. Wala tankihu auzubillahi minasyaitonir rajim wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jadi para khotifillah ayat ini menguatkan ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, nah laki-laki ini juga punya anak misalnya dari istri yang lain, maka perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Dan ini sebenarnya bentuk Allah memuliakan perempuan. Karena pada saat itu di zaman Arab jahiliyah, para khotifillah, wanita itu kan tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, bahkan dia diwariskan, termasuk ini. Jadi dulu kalau misalnya seorang laki-laki dia punya istri banyak, ketika dia meninggal, maka istri-istri ini menjadi milik bagi anaknya. Dan berapa banyak di antara mereka menikahi ibu tirinya. Dan ini diharamkan. Nah, diharamkan satu sisi karena masalah pernikahan, yang kedua bentuk Allah memuliakan loh. Ini istri ayahmu adalah ibumu meskipun bukan ibu kandung. Nah, bagaimana Islam memuliakan perempuan? Yang berikutnya, Islam memberikan kemuliaan bagi perempuan ketika wanita itu bukan sesuatu yang diwariskan, tidak. Wanita justru yang memberikan warisan, bukan dia yang diwariskan. Kenapa? Karena dia manusia seutuhnya. Seperti itu. Dan di ayat yang 23 disebutkan wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Nah, ini yang makin menguatkan. Jadi kalau misalnya istri mertua anak-anak perempuan dari istri anak tiri itu nggak boleh. Nah, kalau kalau misalnya sudah dicampuri istrinya, tapi kalau belum dicampuri nggak apa-apa. Maka disebutkan fa illam takunu dakhaltum bihina fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allati min aslabikum. Seperti itu. Ya, jadi tidak berdosa untuk nikahin kalau memang belum digauli istrinya, seperti itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang menjadi kayak pembahasan yang sangat erat sekali dengan tema dari Halimah Sa'diyah yang kita bahas pada siang hari ini Parwati Villa, yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi karena sebab sesusuan. Ya. Prinsip utamanya disebutkan hubungan sesusuan itu disamakan dengan darah ibaratnya. Ya, jadi terciptalah kemahroman, jadi nggak boleh untuk dinikahi. Maka daftar mahram itu sama sebenarnya dengan yang nasab ya. Ibu susuan nggak boleh. Ya, kalau ada ibu kandung, ada ibu susuan. Saudari kandung, ada saudari sesusuan. Bibi kandung, bibi dari ibu atau bibi dari jalur ayah, di sini bibi sesusuan. Nggak boleh. Anak dari saudara sesusuan juga tidak boleh. Ya, misalnya keponakan. Nah ini semakin menguatkan bahwa meskipun seseorang itu tidak dilahirkan dari rahim wanita ini, tapi wanita ini menyusuinya, memberikan bagian dari tubuhnya yang menjadikan sebab dia bisa tumbuh kembang menjadi seorang manusia, maka dia disamakan, ya, seperti halnya mahram, seperti itu, masya Allah. Jadi ini bagaimana Islam memuliakan perempuan-perempuan yang memberikan ASI kepada anak-anaknya, termasuk kepada anak susuannya. Makanya
Di zaman sekarang kita nggak boleh sembarangan para khotibah. Kalau kita ingin memberikan susu kepada, maaf nih, misalnya Anda punya teman, teman sama-sama sekantor misalnya. Teman Anda banyak pekerjaan, stres dengan pekerjaannya, akhirnya maaf, ASINya nggak keluar, kan mempengaruhi ya para khotibah. Lalu Anda ASINya banyak, lalu Anda bilang, udah sini anak kamu saya kasih ASI gitu, diberikan ASI gitu ya. Dan ini selama anak ini belum berusia 2 tahun, memang masa masa rodoah seperti itu. Maka kita harus tahu anak ini otomatis sudah menjadi anak susuan kita. Anak kita menjadi saudara sesusuan anak ini. Jadi jangan sampai terjadi pernikahan. Termasuk ikatan mahram yang lainnya, bibinya, keponakannya, ini harus jelas. Makanya kalau ada orang membuat misalnya bank ASI gitu ya, itu harus jelas dulu ASINya ini dari siapa, diberikan kepada siapa. Kalau misalnya bank ASI menampung ASI, ada keterangannya, tapi yang menerimanya itu tidak didata, hati-hati. Nanti ada pengaburan nasab, nanti bingung ini. Ngerinya nanti ketika nikah, oh ternyata dia saudara sesusuan. Kenapa saya katakan begini, Pak Khotifillah? Saya teringat ketika 2018-2019, dulu ketika saya kuliah S2 di IKI, dengan almarhumah Profesor Huzaimah. Saya belajar beliau tentang masalah hukum-hukum syariat. Kebetulan teman kami itu ada yang bercerita, ya beliau sudah dosen waktu itu, cerita bahwa mahasiswinya itu ternyata saudara sesusuan dengan suaminya dan mereka baru tahu setelah mereka sudah punya 3 anak, masya Allah. Kenapa ini sampai terjadi? Ya bisa jadi tidak ditelusuri kalau oh ternyata dia pernah disusui gitu, pernah disusui gitu. Akhirnya pernikahannya dibatalkan, ya ibaratnya sudah mereka dipisah, divirak seperti itu. Jadi para khotibah, masalah sususuan adalah masalah yang sangat penting sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Di surah An-Nisa ayat 23. Jadi termasuk orang-orang wanita-wanita yang menyusui, saudara-saudara dari susuan, termasuk bibi dan termasuk keponakan, itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Dan Rasulullah menegaskan, yuhramu biradha'a ma yurahmu minan nasab. Yang diharamkan dari sesusuan seperti yang diharamkan sabab nasab. Lalu pembahasan yang kedua tentang masalah pengasuhan anak, al-hadonah di sini ya. Tadi kan kita melihat bahwa Siti Aminah memberikan izin kepada Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam masalah hadonah ini adalah perkara yang penting. Ya. Kenapa? Karena orang yang akan mengasuh anak itu nggak boleh sembarangan. Dilihat apakah dia berakal, apakah dia sudah balik. Ya, jangan sampai anak kita diasuh oleh orang yang maaf punya masalah dengan akalnya. Lalu punya kemampuan mendidik, ya, mendidik kepada hal-hal yang baik. Jangan sampai anak kita dididik dengan didikan yang maaf, yang semakin menjauhkan kepada Allah, yang melakukan kemaksiatan, nauzubillah min dzalik. Makanya syarat pengasuh yang ideal dalam Islam, dia mampu mendidik, memberikan pendidikan. Karena mengikuti apa yang diarahkan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Lalu ketiga, amanah dan berakhlakul karimah. Amanah dalam artian, ini anak diasuh sama dia. Maka ini menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab adalah amanah yang harus dijaga, yang harus ditunaikan karena dia akan dipertanyakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pengasuh ini harus amanah. Amanah misalnya yang diasuh ini adalah anak yatim misalnya. Dia harus amanah. Harta anak yatim ini nggak dia makan, ya. Justru dia kelola misalnya buat kepentingan sang anak. Dan juga syarat pengasuh itu selain amanah dia punya akhlakul karimah. Kenapa? Karena mengasuh itu dia akan memberikan pola asuh kepada anak. Kalau dia tidak memiliki akhlakul karimah, nanti anaknya akan tumbuh kembang menjadi orang yang tidak bermoral. Nauzubillah min dzalik. Dan tentu dalam Islam ada arahan tambahan, yaitu syarat pengasuh adalah Islam. Kenapa? Karena dia diharapkan anak muslim ini diasuh oleh orang Islam, diajarkan misalnya sholat, diajarkan berpuasa, diajarkan ketika balik menutup aurat. Ya, kalau misalnya mengasuhnya ini maaf bukan orang Islam, khawatir anak yang diasuh ini awalnya dia Muslim, akhirnya dia tidak memahami ajaran agama Islamnya.
Dan tentu ada tambahan, kalau ini berkaitan dengan zaman dulu ya, orang ini merdeka. Ya, jadi bukan budak. Kenapa merdeka? Karena kalau orang merdeka dia punya hak lebih luas ibaratnya. Ya, dia ingin memberikan hak untuk anak asuhnya bersekolah dan lain sebagainya. Maka masalah hadona adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri. Pada hakikatnya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana Ustazah kalau maaf misalnya terjadi perceraian? Ya, ya sering kan kita melihat ada perceraian lalu ketika di pengadilan itu diproses hak asuh anak itu kepada siapa? Maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang saya baca ya, selama ibu anak kandung ini belum menikah, hak asuhnya adalah milik dia. Nah, ketika dia menikah, nanti disidangkan kembali, ya, karena diberikan hak asuhnya itu kepada sang ayah. Karena kan anak ini menjadi apa ya, nafkahnya itu nafkahnya tetap dibebankan kepada ayahnya seperti itu. Jadi prioritasnya ibu lebih diutamakan selama ibu ini belum menikah. Ya, tapi kalau ibunya menikah, maka dibahas kembali karena pada hakikatnya itu nanti diserahkan kepada bapaknya. Kalau bapaknya mempersilahkan ibunya untuk melanjutkan, ya silakan. Kenapa ibu yang lebih diprioritaskan? Karena ibu sudah sangat lekat dengan anaknya sejak anak itu berada di dalam rahimnya. Seperti itu. Dan ini eh, ayat ya yang menguatkan saya tambahkan di sini tentang masalah rodo'ah. Bahwa rodo'ah itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ibu jika dia mampu. Ya, ada yang menjelaskan bukan kewajiban, tetapi adalah sebuah kebaikan yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya karena air ASI yang keluar dari dadanya, dari bagian tubuhnya itu adalah bentuk nikmat atau rezeki yang Allah titipkan kepada sang ibu untuk anaknya. Jadi kalau wanita yang belum pernah maaf, yang belum pernah melahirkan, biasanya tidak keluar itu air susunya. Ya, seperti itu. Makanya Nabi Muhammad tadi dijelaskan beliau menyusu dengan Halimah. Halimah pada waktu yang sama juga punya anak yang sedang disusui. Seperti itu. Makanya Masya Allah ya tabarakallah ini adat ya di Arab sana ya. Jadi ketika wanita itu melahirkan dan dia ingin memberikan kontribusi misalnya untuk keuangan keluarga, dia bisa berprofesi menjadi ibu susu. Zaman dulu sudah ada seperti itu. Ya. Baik, di sini di surah Al-Baqarah ayat 233 kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Yang pertama di sini disebutkan hendaklah para ibu ya al-walidat ya yurdi'na mereka memberikan ASI air susu ibu auladahunna kepada anak-anak kandung mereka haulaini kamilaini liman arada yutim radha'ah. Pertama dikatakan di sini haulaini kamilaini. Jadi haulaini kamilaini ini 2 tahun yang sempurna. Nah, ini adalah bentuk arahan syariatnya di sini Al-Qur'an yang sudah didukung kebenarannya, manfaatnya secara medis, yaitu pemberian ASI full selama 2 tahun. Ya, kenapa 2 tahun? Ya, karena 2 tahun ini anak ini kan memorinya ibaratnya belum 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 kuat lah ibaratnya. Nalurinya sudah ada tahu di ini ibunya, tapi dia masih kecil ibaratnya. Nah, kalau sudah lewat dari 2 tahun, itu sebaiknya sudah di stop pemberian ASI. Ya, kenapa? Nah, karena anak itu kan semakin tumbuh kembang. Nah, kalau dia anak perempuan atau pakai kalau anak laki ya, biar dia jangan ngempeng terus sama payudara ibunya seperti itu. Tapi Masya Allah tabarakallah parkotifillah. Di sini ada tambahan liman arada ayyuti merrodo'ah. Bagi yang ingin menyempurnakan susuan ya 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita melihat zaman sekarang ada seorang ibu ya, dia bekerja, dia berusaha memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada anaknya. Lalu ketika cuti kerja selesai, dia harus bekerja. Dia sering melakukan apa mempompa ASINya kan biasa kayak gitu ya kawan-kawan di kantor ya, lalu menyimpan di freezer atau di kulkas ya. Tapi misalnya suatu ketika dia tertekan dengan pekerjaannya, akhirnya dia menyebabkan ya
sampai menyebabkan ASI-nya itu stop misalnya, itu kan di luar kehendak dia. Nah, akhirnya dia tidak melanjutkan memberikan ASI. Kita jangan jangan menyindirnya. Karena kita tidak tahu kondisi seseorang, kenapa dia tidak mampu memberikan ASI sampai 2 tahun. Nah, ini sebenarnya pembelajaran bagi kita nih, ya. Jadi jangan mengomentari orang yang dia tidak memberikan ASI kepada anaknya nggak sampai 2 tahun. Kita tidak tahu apa ya konflik yang terjadi sampai dia tidak memberikan 2 tahun. Namun tetap tetap para khotifillah arahan agama berilah ASI itu kalau bisa 2 tahun. Dan masya Allah tabarakallah kalau kita melihat pada surat keterangan yang lain, ya itu kan ada wahamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran. Disebutkan kayak gitu kan di para khotifillah bahwa seorang perempuan hamluhu wa fisaluhu dari hamil sampai nanti menyapi anaknya disebut thalathuna syahran. 30 tahun 30 bulan. Nah, ini ayat dijadikan dalil ketika terjadi suatu peristiwa, ada seorang suami istri menikah, lalu 6 bulan kemudian perempuan ini melahirkan. Oh, terjadilah desas-desus, wah mereka sudah melakukan hubungan terlarang sebelum menikah, sampai dituduh berzina sebelum menikah. Wah, mereka tidak menerima, tidak. Kami tidak pernah melakukan perzinahan. Anak ini memang lahir 6 bulan ibaratnya. Lalu ditanyalah kepada alim ulama, lalu ulama ini melihat kepada ayat Al-Quran, wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dari hamil dan sampai disapi 30 bulan. Maka dilihat, dikorelasikan dengan ayat Al-Baqarah 233 ini, wal walidatu yurdirna auladahunna haulaini kamilaini liman arada yatimar radha'ah. 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan para khotifillah? 24 tahun, 24 bulan, ya kan? 2 tahun itu kan 2 tahun itu kan 12 tambah 12 24 bulan. Maka 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah 6 bulan. Maka kalau ada seorang melahirkan anaknya itu 6 bulan, jangan langsung menuduh dia berzina. Ya, bisa jadi anaknya lahir prematur seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ayat ini juga memberikan arahan kepada ayah, ya, kepada suami, ya, ayah kandung dari bayi yang dilahirkan, untuk merawat, mengurus istrinya dengan baik, memberikan apa yang menjadi hak ibu. Ini ibu lagi menyusui, ya, di sana ada lelah fisik, ada lelah psikis. Fisik habis melahirkan, menyusui, kita yang udah pernah ngelahirin merasakan lah, apalagi yang melahirkan baik sesar maupun normal, sama-sama capek, sama-sama lelah, ya. Lalu psikisnya, psikisnya apa? Dia harus, maaf ya, tidur itu berkurang. Kadang lagi enak tidur, anaknya nangis, ya. Lagi enak tidur, anaknya buang air. Maka kewajiban suami, ya, dia harus mengurus nih rezeki makanan yang bergizi bagi ibunya. Kenapa? Bagi istrinya, karena istrinya sedang memberikan ASI bagi anaknya, makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang halal, termasuk pakaian yang layak. Ya, jangan mentang-mentang istri baru lahir pakai daster itu lagi, dicuci itu lagi, ya Allah. Muliakanlah, muliakanlah istri-istri yang melahirkan anak, ya. Sampai dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Berikan nafkah, berikan pakaian yang layak, ya. Jadi para watifillah di sini Allah memberikan arahan kepada suami, ayo sekarang istri kamu sudah melaksanakan kewajibannya melahirkan anakmu, sekarang dia sedang menyusui anakmu, kamu urus rezeki istrimu juga, kasih makan makanan yang layak, makanan yang bergizi, ya, kasih kenyamanan, pakaian. Nanti suatu hendak pakaian bukan hanya sekedar pakaian, ya, dalam artian dijaga juga psikisnya. Ini sebenarnya ayat yang menguatkan jangan sampai seorang ibu itu dia mengalami yang namanya apa tuh kalau orang habis lahiran, baby blues. Jadi pencegahan baby blues itu sudah diarahkan di dalam Al-Quran. Dan yang paling banyak berperan adalah orang yang terdekat dari sang istri ini. Biasanya siapa? Itu suaminya, seperti itu. Maka para khotifillah di sini dilanjutkan la tukallafu nafsun illa wus'aha ila akhir ayat. Jadi janganlah
seorang ibu itu menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah menderita kepada anaknya. Jadi lakukan apa yang bisa mereka lakukan dalam pemenuhan kewajiban sebagai orang tua semampunya. Makanya dikatakan la tukallifu nafsun illa wus'aha. Baik, di sini ada tambahan ya, dari versi tafsir misalnya Wahbah Zuhaili, beliau melihat ayat surah Al-Baqarah ayat 233 itu berkaitan dengan ayat beberapa ayat sebelumnya tentang masalah maaf ya, pernikahan dan juga masalah talak. Jadi kalau misalnya terjadi perceraian, istrinya ini bercerai ya, maka ketika dia melahirkan anaknya, dia jangan sampai melakukan balas dendam ya, maaf tanda kutip balas dendam kepada suaminya dengan tidak mau memberikan ASI kepada anaknya. Ya, ya. Jadi jangan sampai anak ini jadi korban untuk menyengsarakan pasangannya. Kenapa? Karena anak ini ketika lahir dia punya hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Ya, jadi ini Masya Allah ya, Wahbah Zuhaili sebagai seorang ahli fikih dan juga mufassir ya, beliau menafsirkan ayat tersebut seperti itu. Jadi jangan sampai wanita-wanita yang bercerai, lalu kondisi dia sedang hamil dan ketika melahirkan anaknya, jangan sampai dia mengorbankan anaknya untuk balas dendam kepada suaminya. Dan juga Imam Al-Qurtubi juga demikian, ibu kandung tetap yang paling berhak mengasuh anaknya meskipun dia ditalak, karena naluri kasih sayangnya yang alami menyebabkan dia berhak untuk mengasuh anaknya. Dan tadi sudah saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW selama wanita ini belum menikah. Dan wanita yang hamil ya, ketika dia ditalak, ditanya kapan masa idahnya selesai, masa idahnya adalah sampai wadul walad. Jadi ketika dia melahirkan, masa idahnya selesai, seperti itu. Baik, kesimpulannya kita meneladani dari Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha bagaimana dia memiliki ketulusan kepada anak yatim, ya mau memberikan ASI kepada anak yatim. Dia tahu upahnya nggak sebanyak dari anak-anak yang masih memiliki ayah, tetapi Masya Allah tabarakallah, Allah memberikan bukti ketika kita melakukan kebaikan apalagi kepada anak yatim, turun keberkahan. Dan ini tidak hanya di dunia saja, insya Allah sampai terus nanti di akhirat. Yang kedua, kita melihat bagaimana akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memuliakan ibu susunya, meskipun bukan ibu kandungnya, tetapi ini ibu susunya. Beliau terus memberikan penghormatan kepada Halimah As-Sa'diyah. Dan yang terakhir, di sini kita mendapatkan ragam hukum pembahasan fikih tentang masalah rodho'ah dan hadona. Dan tiada lain di sini, bagaimana syariat Islam hadir untuk memuliakan wanita dan melindungi hak asuh atau hak-hak dasar pada anak. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari puasa ya, Jumat 27 Februari bertepatan dengan 9 Ramadan. Wallahu alam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Ustazah Lairi Rahmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.